Assalamualaikum, halo semuanya, welcome Zuruk di channel Lica Diary. Hari ini kita lanjutin pembelajaran kita di bab 9 tentang grammar, verben mit datif und akusatif. Nah, seharusnya ini tuh video yang nyambung sama video sebelumnya, yaitu part 2. Cuma aku pisah karena ini bahas gramatik, jadi lumayan harus hati-hati dan lumayan panjang mungkin ya. Jadi di sini kita lihat dulu judul di atasnya ada Fragen stellen und beantworten, itu artinya mengajukan dan menjawab pertanyaan. Nah, di sini ada Aufgabe 10A dan 10B itu kita diminta membaca percakapan chat antara si Amelie dan seorang temannya gitu ya. Amelie punya banyak pertanyaan tentang Klettergarten, taman panjat gitu ya, taman panjat tebing. Oke, nah kita diminta mencari informasi di sebuah homepage fiktifnya di situ. Nah, terus untuk Aufgabe 10C dan 11A, kalau ini untuk menulis yang 10D ya, menulis kalimat. Kalau yang 10C dan 11A di sini kita masuk ke grammar baru, kita diminta melihat kalimat-kalimatnya. Dan untuk yang terakhir ini untuk bermain dalam grup gitu. Oke, sekarang kita mulai dulu di bagian yang mana nih? Kalian bisa baca dulu sendiri ya bagian chatnya Amelie ini. Kalian bisa lihat di sini. Ich habe so viele Fragen. Dia punya banyak pertanyaan. Terus dia juga bilang ich hole dich morgen um 8:30 ab. Die anderen Infos findest du hier. Dia mau jemput temannya mungkin, dan another info itu kamu bisa temukan di sini gitu. Terus nih di sini ada kata leihen. Lain itu artinya meminjamkan. Nah, kalau yang ini artinya was soll ich anziehen, itu artinya baju mana yang harus aku pakai gitu. Oke, jadi seperti itu ya. Kita lanjutin dulu ke bagian yang bawah. Nah, di sini kita akan membahas dua objek sekaligus dalam satu kalimat. Nah, kata kerja ini biasanya berarti memberi sesuatu kepada seseorang atau menjelaskan sesuatu kepada seseorang. Memberi sesuatu kepada seseorang atau menjelaskan sesuatu kepada seseorang. Nah, kalian ingat-ingat ya. Jadi kalau objek datif itu adalah penerima. Biasanya orang. Terus biasanya si objek datif ini menjawab pertanyaan dari wem. Wem itu artinya kepada siapa. Sedangkan kalau objek akusatif itu adalah benda yang diberikan atau dijelaskan. Gitu. Biasanya objek akusatif itu menjawab pertanyaan was atau apa. Oke, sebenarnya untuk mengisi kotak gramatik G ini itu kita mungkin bisa melihat dari contoh di atasnya, di kalimat-kalimat yang tadi kalian baca di chat ya. Di situ ada yang pertama, di sini ada kalimat wir erklären ... alle Regeln. Berarti ini wir erklären den Gästen alle Regeln. Berarti jawabannya adalah den Gästen. Gitu. Terus yang ini wir leihen kosong semua gitu ya. Nah, kita isi dari sini wir leihen euch Helme. Seperti itu. Cuma kita nggak tahu kan ini penjelasannya seperti apa di bukunya. Oke, jadi penjelasannya jika kedua objek adalah kata benda, aturan 1 ya, ini aturan 1. Jika kedua objek adalah kata benda, mungkin aku akan nambahkan halaman di sini ya. Sebentar. Nah, di sini
aturan untuk posisi objek. Yang aturan 1, jika kedua objek adalah kata benda atau nomen ya, itu urutannya adalah datif dulu, baru akusatif. Contohnya tadi nih yang ini, wir erklären den Gästen alle Regeln. Contoh, wir erklären den Gästen di alle Regeln ya, atau di regel gitu ya. Jadi wir erklären itu den Gästennya ini itu person atau si datifnya, si alle Regelnya itu akusatif teman-teman. Alle Regelnya ini akusatif, ininya datif, ini akusatif. Datif dan akusatif itu aturan nomor 1. Nah, aturan nomor 2, jika salah satu objek adalah kata ganti pronomen. Kata ganti itu artinya pronomen gitu ya. Urutannya pronomen dulu, baru kata benda. Nah, urutannya kan itu ya, pronomen dulu baru kata benda. Tidak peduli kasusnya apa. Contohnya, six du mir die Fotos gitu. Maukah kamu mengirimkan foto-foto itu kepadaku? Nah, di sini kata apa dulu? Mir kan? Mir itu pronomen datif. Kalau di fotos itu adalah nomen akusatif. Gitu. Contohnya lagi adalah schenke sie dir gleich. Ini jawabannya. Aku akan kirimkan itu kepadamu segera. Nah, kata si ini adalah pronomen juga. Tapi ini adalah pronomen akusatif. Gitu. Dir itu, dia itu artinya pronomen, maksudnya penjelasannya pronomen datif. Gitu. Nah, contoh di sini ini ya. Wir leihen euch Helme. Jadi ini ya dulu, personnya dulu. Kata personal pronomennya dulu gitu. Jadi seperti itu. Nah, ada lagi aturannya jika keduanya pronomen akusatif lebih dulu dibanding baru datif gitu. Oke, jadi seperti itu. Sekarang kita coba isi yang gramatik yang G ini, Verben mit Dativ und Akusatif. Jadi setelah melihat dari sini, itu berarti itu datif sebelum akusatif gitu. Lalu kalau ini isinya adalah akusatif pronomen, akusatif for datif gitu. Oh ya, kata kerja umum dengan dua objek tuh biasanya tuh kayak geben, terus
Ini kan udah ada ya di sini yang bagian C. Geben itu artinya memberi, schenken itu menghadiahkan, schenken itu mengirimkan, terus erklären itu menjelaskan, zeigen menunjukkan, leihen meminjam, bringen membawa. Nah, Aufgabe 11B di situ latihan bermain peran menggunakan struktur ini, yaitu satu orang bertanya gitu ya, satu orang lagi yang menjawab gitu. Di situ ada leihst du mir den Stift, maukah kamu pinjamkan aku pulpen? Ya, misalkan ich leihe in dia, aku pinjamkan itu kepadamu. Sebenarnya mungkin pembahasannya agak bingung ya, mungkin aku akan jelaskan lagi sedikit demi sedikit pembahasan dengan bahasa yang lebih mudah lagi, karena mungkin kalau dari buku tuh tidak ada penjelasan yang pastinya, jadi kita harus membahasnya lagi lebih dalam. Nah, jadi tentang memahami konsep dua objek ini, itu kalian harus membayangkan sebuah kalimat sederhana dulu, kayak aku memberi buku, itu kan kalimat sederhana dulu ya. Ini untuk kalian yang mungkin masih bingung ya. Kalimat sederhana itu kan seperti aku memberi buku. Nah, kalimat aku di sini kan subjek itu si pelaku kan. Buku itu adalah yang dikenai objek yang dikenai pekerjaan gitu. Objek yang dikenai pekerjaan. Sampai sini gampang ya. Nah, sekarang coba kita lengkapi kalimatnya. Jadi aku memberi kamu sebuah buku. Aku memberi kamu sebuah buku. Nah, sekarang kita lihat ada dua objek, ada kamu dan juga buku. Ini dua objek dalam satu kalimat. Nah, yang pertama di situ ada penerima, kamu, dan ada bendanya, yaitu sebuah buku. Nah, dalam bahasa Jerman, konsep ini sangat penting. Mereka punya label khusus untuk dua jenis objek ini, yaitu si penerima biasanya itu kan orang ya. Nah, ini kalau orang biasanya dilabeli sama datif. Lalu si bendanya yang diberikan itu biasanya dilabeli oleh akusatif. Jadi kalau kita terjemahkan itu kalimatnya ich gebe dir ein Buch. Nah, si dir ini adalah datif. Lalu ein Buchnya adalah akusatif gitu. Nah, kata kerja seperti memberi tadi ya, geben, terus schenken yang tadi kita sebutkan yang menghadiahkan gitu, schenken yang mengirim, yang ini loh yang di bagian C ini, erklären menjelaskan, zeigen menunjukkan, leihen bringen, itu seperti punya dua slot kosong yang harus diisi oleh maksudnya dua posisi yang kosong harus diisi dengan satunya penerima yaitu datif, dan satu lagi untuk bendanya akusatif. Oke, nah gimana sih naruh urutannya siapa duluan? Nah, masalahnya siapa yang harus disebut duluan, si penerima atau si benda gitu kan. Aturannya gampang, tadi kan kayak misalkan yang pertama di sini gitu kan. Aturan pertama. Ini bahasa lebih mudah biar supaya kalian paham lagi, karena aku jelasin 2 kali supaya paham gitu. Kalau keduanya nama benda, dua-duanya nomen atau nama benda, gitu. Nah, kalau penerima dan benda sama-sama disebut pakai nama benda, misalkan anak itu, buku itu, maka aturannya adalah datif dulu, baru akusatif.
Atau mungkin bahasa mudahnya orangnya dulu, baru barangnya. Analoginya, bayangkan kamu mau kasih kado, kamu sebut dulu kan siapa yang mau kasih kadonya, kayak ke siapa gitu, baru sebut mau kasih apa gitu kan. Nah itu kan masuk akal gitu. Contohnya, Der Lehrer, gurunya gitu, guru itu menjelaskan dem Schüler, guru itu menjelaskan kepada murid itu di Aufgabe, tugasnya gitu ya. Nah di si dem Schüler itu adalah orangnya dulu kan, itu adalah murid gitu ya, baru barangnya di Aufgabe itu. Lalu contoh lainnya, ich gebe meiner Mutter die Blumen. Meiner Mutter itu adalah si datif, di Blumennya akusatif. Jadi seperti itu. Nah contoh aturan kedua yang lebih bahasa mudahnya, aturan kedua itu kalau ada kata ganti pronomen. Kata ganti itu kata-kata pendek seperti ich, du, sie, mir, dir, in, es. Nah kalau salah satu atau kedua objeknya pakai kata ganti, aturannya berubah. Kata ganti itu nggak sabaran, jadi dia maunya di depan gitu ya. Nah aturan 2A, satu kata ganti, satu nama benda. Nah ini aturan 2A, satu kata ganti, satu kata benda, satu nama benda. Urutannya berarti tetap kata ganti dulu, baru nama benda. Nah contohnya kayak awal tuh, Der Lehrer erklärt dem Schüler die Aufgabe, itu sama ya, menjelaskan datif dulu, dem Schüler kata ganti dulu, dan juga baru bendanya, di Aufgabe-nya akusatif. Ini masih contoh yang kalimat pertama. Nah kalau misalkan mau dirubah, si dem Schüler-nya itu jadi kata ihm atau dia, itu juga sama, jadi perubahannya tetap kayak gini, Der Lehrer erklärt ihm, ini pronomen datif di Aufgabe, ininya nomen akusatif gitu. Jadi kata ganti im di sini maju ke depan dibandingkan di Aufgabe dulu. Lalu contoh kedua, nah kalimat awalnya itu kan Der Lehrer erklärt dem Schüler die Aufgabe. Nah kita mau ganti si tugas itu jadi kata si, ini jadi kata si. Nah si ini kan kata ganti, jadi contoh kedua, Der Lehrer erklärt si-nya maju ke depan karena dia ini kata ganti. Si ini tuh pronomen akusatif ya, dem Schüler. Ini jadi si-nya ini pronomen akusatif, dem Schüler-nya ini nomen datif gitu. Oke, jadi seperti itu. Kalau aturan 2B-nya yaitu seperti
kalau keduanya kata ganti. Kalau penerima dan benda dua-duanya pakai kata ganti, misalnya aku memberikannya kepadamu, itu ada aturan khususnya. Kalau keduanya kata ganti, misalkan aku memberinya kepadamu. Nah, itu yang ini tuh ada aturan khusus kalau yang untuk 2B. Kalau keduanya kata ganti, aku memberikannya kepadamu. Itu akusatif dulu, baru datif. Jadi barangnya dulu baru orangnya. Barang dulu baru orang. Nah, analogi ini kebalikannya. Anggap aja kalau udah sama-sama jadi kata ganti, mereka lebih fokus ke barangnya dulu, baru ke penerimanya. Contoh kalimatnya, contoh dalam pertanyaannya, ini kayak gini, gives do Mia. Ini masih datif ya, ini datif. Das Buch. Ini pertanyaannya, maukah kamu memberikan buku itu kepadaku gitu ya. Jawabannya adalah ich gebe es. S-nya ini akusatif dulu. Dir, datif. Jawabannya misalkan ya, ich gebe es dir. Ya, aku berikan itu kepadamu. Jadi S-nya itu sebagai akusatif dulu, dia itunya datif. S untuk kata ganti das Buch ya. Gitu. Dir untuk kata ganti mir. Karena tadi pertanyaan, kalau ini jawabannya. Contoh lainnya pertanyaannya misalkan six do diner Freundin di email. Maukah kamu kirimkan email itu ke pacarmu gitu. Nah, di sini deiner Freundin itu adalah datif gitu. Di emailnya akusatif. Masih datif dulu. Ininya akusatif. Tapi kalau untuk jawabannya itu kebalik, akusatif dulu baru datif. Ya, sinke si iya. Iya, aku kirimkan itu kepadanya segera gitu. Nah, si-nya di sini adalah akusatif. Iyanya itu adalah datif. Gitu. Nah, ringkasan super simpelnya adalah jika ada dua nama benda itu biasanya datif dulu, orangnya dulu, baru barangnya akusatif. Nah, kalau ada kata gantinya pokoknya maju duluan ya. Nah, kalau misalkan ada dua-duanya kata ganti, biasanya barangnya dulu, baru datif, gitu, baru orangnya. Nah, ini hanya 3 aturan ini sebenarnya yang harus kalian hafal gitu ya teman-teman. Semoga dengan penjelasan yang terakhir itu kalian lebih paham tentang materi yang hari ini dipelajari, yaitu di halaman ini. Nah, di bagian yang D itu kalian menulis kalimat, misalkan membuat kalimatnya seperti apa. Amelie schickt Selina Informationen und schickt ihr Sportschuhe gitu. Terus misalkan yang kedua, das Team zeigt. Yang pertama dulu, Amelie schickt Selina Informationen und schenkt ihr Sportschuhe. Yang kedua, das Team zeigt euch den Park und erklärt
euch die Regel. Yang ketiga, die Trainer empfehlen den Klettern bequem Hosen und geben ihnen viele Tipps. Gitu. Nah, ini juga contohnya seperti ini, yang 11A. Ini bisa lihatnya dari sini. Six to Mia di fotos, ini masih datif dulu, baru akusatif. Ya, ich schenke sie dir gleich. Gitu. Ya, aku akan mengirimkan dia segera fotonya gitu. Ini juga kalau pertanyaan masih datif dulu baru akusatif, baru jawabannya itu biasanya akusatif dulu baru datif gitu. Oke teman-teman, segitu aja pembahasan kita hari ini untuk bagian verben mit datif und akusatif. Lumayan panjang pembahasannya karena mungkin barangkali ada yang belum paham, harus dijelaskan ulang dan berulang kali. Dan juga jangan lupa untuk berlatih terus gimana cara membuat kalimat-kalimat ini dan menentukannya itu bisa datif dulu atau akusatif dulu gitu ya. Alhamdulillah, semoga materi hari ini bermanfaat, dapat dimengerti. Terima kasih banyak ya sudah belajar bareng Nisha di hari ini. Vielen Dank für Zuhören. Sampai jumpa di video selanjutnya untuk menuntaskan bab 9. Tschüss.